Selamat malam. Indonesia memulai program vaksinasi COVID-19. Presiden Jokowi dan sejumlah tokoh telah disuntik vaksin yang oleh MUI dan Badan POM dinyatakan halal dan aman. Tapi di tengah upaya menyukseskan program vaksinasi COVID-19 muncul suara penolakan. Inilah Rosi. Vaksinasi, hak atau kewajiban? Ayo vaksin, Pak Presiden sudah vaksin. Kalian kapan vaksin? Di Jakarta, di daerah semuanya. Vaksinasi COVID-19 ini penting kita lakukan untuk memutus rantai penularan virus corona ini dan memberikan perlindungan kesehatan kepada kita dan keselamatan, keamanan bagi kita semuanya, masyarakat Indonesia, dan membantu percepatan proses pemulihan ekonomi. Situasi pandemik yang kita alami mewabah di seluruh dunia. Mengapa sanksi harus ada? Karena tadi dikatakan ini merupakan suatu kewajiban. Gerakan vaksinisasi COVID-19 sudah dimulai dan kalau kita lihat di berbagai sosial media, banyak sekali orang-orang memasang poster dirinya dengan kalimat "saya siap divaksin" sebagai gerakan untuk menyukseskan vaksin COVID-19. Kampanye ini bukan tanpa alasan karena masih ada di antara kita yang tidak mau divaksin. Karenanya Pemprov DKI Jakarta bahkan membuat perda hukuman denda 5 juta bagi yang menolak divaksin. Sudah bergabung dengan saya Profesor Edi Hiarie, Wakil Menteri Hukum dan HAM, Victor Santoso Tandiasa, penggugat uji materi Perda COVID-19, dan Dr. Tirta Mandira Hudi, relawan COVID-19, yang juga hari ini baru saja menerima vaksin COVID-19. Selamat malam Bapak-Bapak. Malam. Malam. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dokter, selamat malam. Selamat malam Pak semua. Victor, selamat malam Victor. Selamat malam Prof, izin Prof. Saya ke Dr. Tirta dulu ya. Ada lagi di Sleman ya Dok ya? Iya, ini dari teman-teman Turi nih, nakes Turi. Ya, lagi jaga malam kita Pak. Habis vaksin langsung jaga, seperti biasa, pasien nomor 1. Iya, salam sehat semua buat semua petugas medis di sana. Saya mencuri waktu Anda sedikit, 30 menit. Saya tahu Anda tidak bisa lama karena harus jaga lagi. Pertanyaan pertama dulu buat Dr. Tirta, gimana rasanya udah divaksin tadi? Tambah sehat atau tambah lemas atau bisa makin ngegas nih Anda? Saya setelah respon, saya malah makan tambah 4 kali sehari. Jadi saya nggak tahu itu isi vaksin ya, malah tambah sehat saya. Jadi tambah lapar responnya dan nggak ada respon negatif apapun sih. Karena kan kronologisnya tuh kita harus dicek NIK dulu, lalu kita screening 16 pertanyaan, inklusi eksklusi yang dibuat oleh Padi. Lalu kita dicek tekanan darah, cek GDS, dipastikan kita negatif, lalu cek denyut nadi atau jantung ya. Terus dicek gejala-gejala infeksi, kalau nggak ada aman. Setelah itu baru kita vaksinasi selama 5 menit, dipastikan vialnya aman, cocok, sesuai dosis, disuntikan secara intramuskular, lalu ditunggu 30 menit untuk mengecek adanya KIPI level 3. Kalau misalkan 30 menit tidak ada KIPI level 3, baru kita boleh pulang, lalu diberikan kartu vaksinasi, lalu kartu vaksinasi itu berisi jadwal vaksinasi yang kedua kali, tanggal 28 Januari saya. Karena 2 kali dosis, baru nanti proses perlindungan dari Sinovac ini akan lebih maksimal. Jadi 2 minggu lagi lah kira-kira Anda divaksin lagi ya? Siap, betul. Oke, kita mau bicara soal mereka masih banyak gerakan diposting bahwa saya siap divaksin. Itu bukan tanpa alasan, karena banyak juga di antara kita yang masih menolak vaksin. Karenanya ada Perda DKI Jakarta misalnya yang ingin mengenakan sanksi pidana. Itu kemudian digugat. Sebagai seorang dokter, Anda merasa ini langkah yang tepat nggak? Memberikan sanksi pada mereka yang nggak mau divaksin? Sebelumnya izin bukan mengurangi rasa hormat, ada guru-guru saya, ada Prof.
Maaf Prof, ini izin berpendapat, ada Pak Victor juga. Kenapa Saya harus ada minta berdiskusi. maaf sih Dokter Tirta ini? Anda biasanya kalau di Loh. sosial media galaknya minta ampun, giliran ketemu Karena- Prof Edi kok jadi Nah, lemah karena lembut. Habis ini soalnya ngegas. Jadi izin Prof, ini kan Pak Wamen, takutnya saya ngegas nanti dilaporin lagi. Enggak ya Prof ya. Jadi gini izin saya udah berdiskusi dengan Dokter Dewa. Dokter Dewa lalu Dokter Hansen itu adalah salah satu tim legal di ID. Dan memang kita konsultasi tiap hari. Jadi sebenarnya kalau nggak salah Prof nanti bisa direvisi. Dasarnya Perda dibuat tuh kalau nggak salah UU wabah ya dan PP wabah. Dan dari situ kan kalau nggak salah tertulis, saya pahami, saya juga baca. Kalau kita nggak baca, tak kenal maka tak sayang. Dari situ dikatakan segala seseorang atau segala sesuatu yang menghalangi proses penanganan wabah bisa dikenakan sanksi Ya. bla 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 dan bla bla bla. Tetapi itu pidana. Kita tahu sama tahu bahwa dalam unsur pidana ini bahwa pengenaan hukum itu adalah yang terakhir. Yang pertama kalau ada cara lain, saya tidak tahu tuh bahasa Latinnya apa ya Prof ya. Pokoknya kalau ada cara lain ya cara mediasi ini dulu. Dan dalam kata Atau gini dalam Dokter kacamata- Tirta, gini sebagai seorang dokter, Anda kan di sosial Iya. media ngegas belum betul. selesai. Saya, Belum selesai, Kak. gini, kita nggak, karena ada bagian legalnya nggak apa-apa. Tapi saya mau Iya, dapat iya, kacamata, dari perspektif kacamata dari seorang medis. Anda kan ngegas Iya. betul, galak betul, ngelihat mereka yang melanggar protokol kesehatan. Anda betul-betul merasa prihatin, kita ini darurat, tapi orang dengan bebas berkerumun, tidak protokol kesehatan. Dan sekarang kita ada vaksin, masih juga menolak. Sebagai dari kacamata dokter, apakah tindakan ini memang perlu dilawan dengan memberikan sanksi? Ada lanjutannya Kak, soalnya itu lengkap. Saya nggak boleh kalau nggak ngomong lengkap. Itu arahan dan diskusi dari teman-teman. Karena saya di sini suara di belakang saya nggak sendirian. Jadi ada lanjutannya. Kalau secara hukum, dalam hukum itu etika yang pertama adalah kita kalau bisa persuasi dulu. Nah, fungsi dokter itu ada 4. Dan lanjutannya itu, yang pertama adalah promotif, preventif, lalu adalah kuratif dan rehabilitatif. Nah, kita sebagai nakes itu selalu mengutamakan nomor 2. 2 hal pertama, promotif dan preventif. Nah, dalam artian kacamata vaksinasi ini, trust isu pemerintah itu lagi menurun, Mbak Ya. Karosi. Benar-benar sangat menurun. Kenapa? Karena ada kelelahan psikis. Karena mereka selama berbulan-bulan di sini di rumah dan mereka memandang kasus COVID kita nggak kelar-kelar. Ya. Akhirnya kelelahan psikis ini berujung pada pembangkangan sipil. Pembangkangan sipil karena pemerintah edukasi protokol, mereka sok kuat. Mereka sok kuat pembangkangan sipil, akibatnya vaskes jadi bulet nih. Nah, kalau kita terapkan sanksi di orang yang menolak vaksin, itu justru ngebuat vaksin semakin diantipati, Mbak. Itu logikanya ya. Wah, logikanya bukan logika dan memang benar. Karena justru masyarakat defense mekanismenya adalah, loh ada yang aneh nih berarti vaksinnya konspirasi. Nah, harusnya jembatannya adalah kita edukasi dulu nih. Kita edukasi dulu pelan-pelan sambil dosis datang, edukasinya yang bagus. Yap. Menggunakan langkah-langkah nakes yang bagus. Jika edukasi sudah dilakukan menggunakan kader kesehatan, kita tuh punya sistem kesehatan paling rumit loh. Ada posyandu, puskesmas, dan kawan-kawan. Gunakan kader kesehatan seperti jamaah imunisasi 20 tahun lalu. Nah, setelah itu berjalan, edukasi berjalan, di blast SMS, kalau ternyata masih membangkang atau menebarkan gerakan provokasi anti vaksin, itu yang ditindak. Oke. Karena ada inform konsen. Pada waktu kita vaksin, ini yang penting. Setiap kita mau vaksinasi, ada yang namanya inform konsen tindakan medis. Nah, disinilah saya bilang, ini bisa ditindak kalau ada akun-akun yang sengaja menebar kebencian atau menebar provokasi propaganda agar menolak vaksin. Ya. Itu yang ditindak otaknya. Tapi Karena sebelum kalau- itu, Anda mengatakan edukasi, sosialisasi itu Iya. jauh lebih penting. Mengenakan Iya. sanksi atau hukuman bagi mereka yang menolak vaksin Alternatif terakhir. justru akan blunder. Iya, alternatif terakhir. Tapi contoh. Edukasi ini contoh harus dengan bagus. Jangan kayak tadi. Ngundang Raffi Ahmad ke istana, besoknya party di pesta, party di rumah. Habis ini sekarang kan? Malamnya, Iya, jangan kayak gini. bukan edukasi besoknya, benar. malamnya. Jadi Anda udah Malamnya. Aku juga jadi mau nanya sama Dokter Tirta. Setelah divaksin bisa dong Anda juga mau party-party? Wah, nggak boleh satu kes nih sama nakes. Nakes kecewa. Loh, itu vaksin orang rebutan loh Mbak. Itu gratis rebutan orang menjadi yang pertama. Itu spesial Raffi itu masuk ke istana. Harapannya dia datang patuh protokol. Apa yang dilakukan? Ya seperti itu. Ya. Minta maaf cukup. Nah, jangan melakukan hal seperti itu lagi buat teman-teman pemerintah. Sayang. Mending manggil Kak Rosi aja yang tokohnya sentral. Ngerti ya kan? Alah, Kak ya. Rosi. Kak Rosi kan Ya, pakai masker terus siaran. kalau itu harus saya potong segera.
Saya ke Bung Victor. Anda Ya. menjadi menggugat perda ini ke Mahkamah Agung. Yang ingin Anda gugat dendanya atau apa? Soal vaksinnya, pemaksaan vaksinnya. Iya, sebenarnya kan di pasal 30 itu kan ada dua persoalan, menolak pengobatan dengan menolak vaksinasi. Nah, ini yang kita persoalkan adalah menolak vaksinasinya. Menolak Artinya bahwa vaksinasinya? iya, karena menurut kami bahwa kami ini tidak menolak kebijakan vaksinasi, tapi yang kami persoalkan adalah ketika kemudian hak dari individu itu untuk menolak untuk dilakukan vaksin, karena banyak faktor-faktor seperti tadi yang juga sudah banyak dijelaskan oleh Dr. Tirta bahwa perlu edukasi yang cukup masif ke masyarakat, karena kalau seandainya ini kemudian dilakukan, maka saya yakin berbondong-bondong masyarakat akan meminta untuk dirinya divaksin tanpa harus kemudian diberikan sanksi. Nah, yang jadi persoalan sekarang ini kan ada kekhawatiran di masyarakat yang kemudian masih menimbulkan rasa ketidakpercayaan terhadap vaksin itu. Nah, banyak contoh-contohnya, artinya kami tidak menolak kebijakan vaksinasinya, ini yang kami Jadi tekankan, tapi tetap mau divaksin gitu. Tapi kalau yang Anda tolak adalah kalau itu jadi pemaksaan dan kalau tidak mau didenda. Itu yang kan titik beratnya. iya, artinya kita tidak kemudian juga melakukan kampanye bahwa tolak vaksin segala macam, tapi kami memperjuangkan agar hak-hak dari masyarakat yang kebetulan pada saat itu belum percaya terhadap vaksin itu lalu kemudian Jangan dia dihukum. menolak secara pribadi, jangan dihukum. Ya, saya mau ke Gitu. Prof. Edi dulu, Prof. Dalam beberapa hari ini ada banyak pernyataan media mengutip pernyataan Anda yang mengatakan mereka yang menolak vaksin bisa dipidana. Tapi kemudian Anda menerangkan lebih lanjut konteks penjelasan Anda. Yang Anda maksud dengan bisa dipidana adalah langkah terakhir, tapi bukan berarti tidak sama sekali tidak bisa dihukum. Begitu, Prof? Ya, jelas sekali Mbak Rosi, makasih. Ternyata terima kasih banyak Mbak Rosi lebih paham daripada jurnalis-jurnalis lainnya yang sengaja mengutip berita itu secara tendensius, ya. Karena begini, pertanyaan mendasar, apakah vaksin itu hak atau kewajiban? Cari di seluruh undang-undang, ada ratusan undang-undang di Indonesia ini, nggak ada yang secara ekspresi verbis mengatakan bahwa setiap orang wajib vaksin atau vaksin itu merupakan hak. Sama sekali tidak ada. Tetapi ini kita melakukan suatu interpretasi terhadap literasi undang-undang yang ada. Ketika bertanya apakah vaksin itu merupakan hak, benar merupakan hak apabila dilihat dari pasal 5 Undang-Undang Kesehatan. Yang mengatakan bahwa setiap warga negara memiliki hak yang bertanggung jawab dan mandiri untuk memilih sendiri pelayanan kesehatannya. Dalam konteks itu vaksin menjadi hak. Hak, benar sekali. Tetapi ketika bertanya apakah vaksin itu juga bisa menjadi wajib? Ya, bila kita merujuk kepada pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 tahun 1984. Tentang apa? Tentang wabah penyakit menular. Di situ dikatakan bahwa barang siapa dengan sengaja menghalang-halangi pelaksanaan penanggulangan wabah sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Kalau vaksin itu dianggap sebagai penanggulangan wabah, lalu kemudian ada orang yang tidak mau divaksin, maka dianggap dia menghalang-halangi penanggulangan wabah. Dan dia bisa dipidana. Betul, bisa dipidana. Tetapi bisa dipidana itu bukan berarti pemerintah atau negara harus menjatuhkan pidana. Mengapa? Dalam konteks ini saya setuju dengan Dr. Tirta bahwa yang penting itu adalah edukasi dan sosialisasi. Hukum kesehatan, undang-undang kesehatan, undang-undang wabah penyakit, undang-undang nomor 6 tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan, itu adalah hukum administrasi. Hukum administrasi yang diberi sanksi pidana. Sifat dan karakteristik dari hukum pidana administrasi, hukum pidana itu ultimum remedium, sarana yang paling akhir. Saya bilang kata paling itu panjang sekali. Paling akhir yang digunakan apabila peranata hukum penegakannya tidak lagi berfungsi. Baru kemudian sanksi pidana. Apakah harus penjara? Ya tidak. Kalau misalnya yang tidak mau vaksin sekitar 15.000 katakanlah begitu, kalau semua di penjara
itu sudah over capacity, malah nanti menimbulkan wabah baru di dalamnya. Baik, Prof. Jadi Ya. Sebelum kita mau break dulu, singkat saja. Jadi Perda DKI Jakarta, meskipun ini baru Provinsi DKI Jakarta saja yang memperlakukan, Sultan Jogja mengatakan tidak akan memperlakukan, Jawa Barat juga merasa belum memperlakukan, tapi Perda DKI Jakarta yang akan memberikan sanksi pada mereka yang menolak vaksin ini ada dasar hukumnya. Begini, Mbak, ketika itu dituangkan lebih lanjut dalam Perda, maka seharusnya Perda itu tidak boleh bertentangan dengan undang-undang. Saya mau kasih kritik saya terhadap Perda DKI Jakarta ini mungkin bisa ditambahkan oleh Victor dalam gugatannya. Di dalam Undang-Undang Penanggulangan Wabah Penyakit, denda itu maksimum hanya 1 juta. Bagaimana ceritanya? Perda itu sampai 5 juta. Seharusnya kan tidak boleh. Karena apa? Karena undang-undang sendiri sanksi pidananya maksimum 1 juta. 1 juta. Prof Edi, Anda sedang memberikan inspirasi dan materi gugatan baru jadi, kepada kalau Bung dari Victor. segi itu keliru. Ya. Paling tidak dia maksimalnya sama dengan undang-undang penanggulangan wabah penyakit 1 juta rupiah. Ya. Kalau lebih itu, lalu kemudian gimana? Masa undang-undangnya saja yang tingkatnya lebih di atas ancaman maksimum 1 juta, kok tiba-tiba Perda mengatur 5 juta. Saya lupa ada di daerah mana, saya lupa persis Pak Rossi, dia menerapkan pidananya itu adalah 250.000. Ini masih di bawah undang-undang. Ya. Baik. No problem. Baik, ini tampaknya tambahan materi baru ini buat Bung Victor nanti kalau berproses di Mahkamah Agung. Bagaimana penerapan sanksi bagi penolak vaksin? Kami kembali sesaat lagi.